Sakit. Afnan. Tidak, hari kemarin sudah belajar tentang ekosistem enggak deh? Belum. 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 Oke, kita sekarang masuk ke bab komponen ekosistem dan interaksinya. Ayo yang ngomong. Bab pertama yaitu komponen ekosistem. Ada yang tahu? Ekosistem hubungan antara makhluk dengan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia dengan lingkungan sekitarnya. Untuk komponen penyusun ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik itu apa saja? Yang hidup. Tumbuhan, hewan, manusia, komponen yang hidup. Pokoknya yang hidup ya. Yang hidup itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Komponen biotik sendiri itu dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen itu apa? Bersifat autotrof. Autotrof itu apa? Dapat membuat makanannya sendiri. Jadi yang dimaksud di produsen ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini masuk ke produsen karena dia memiliki klorofil untuk fotosintesis. Lalu konsumen. Konsumen itu organisme heterotrof. Heterotrof itu apa? Tidak dapat membuat makanannya sendiri atau yang memakan produsen. Contohnya manusia dan tumbuhan. Hewan. Lalu yang ketiga dekomposer. Dekomposer itu apa? Pengurai. Pengurai contohnya jamur. Terus bakteri. Jadi organisme yang sudah mati itu akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Lalu detritivor. Detritivor itu organisme yang memakan bahan organik baik hidup maupun mati. Contohnya hewan invertebrata. Apa contoh hewan invertebrata? Cacing. Apa itu? Belatung. Ya. Apa lagi? Ubur-ubur. Plankton. Ya, kalau hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Belum masuk materinya ya? Belum. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya itu ada di kelas Annelida dan Molluska. Annelida itu apa? Annelida itu seperti cacing-cacingan. Jadi cacing tanah, cacing di manusia itu termasuk Ini interaksi antar komponen. Jadi di dalam hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya itu terdapat interaksi atau hubungan yang entah itu nanti saling menguntungkan atau saling dirugikan atau satunya dirugikan satunya diuntungkan, itu akan terjadi di dalam ekosistem. Dari kelima ini ada yang bisa menjelaskan salah satu. Mutualisme saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya? Kayak ikan nemo dengan nemo. Terus kalau misalkan di alam, di darat apa? Itu apa? Lebah sama bunga. Ya. Kupu-kupu atau lebah sama bunga. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga. Lalu bunganya dibantu untuk kebukannya saling menguntungkan dan teritorial. Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya ada ini apa? Padang pasir. Di mana biasanya?
Afrika. Timur Tengah. Di situ tumbuhannya apa aja? Kaktus. Terus Rumput. dari sini ada undangan dulu. Bisa, lanjut ya. Ini masuk sama. Aliran energi dalam ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat aliran energi. Suatunya merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen sampai konsumen tertinggi. Rantai makanan apa? Makanan. Ya. Siklus makan dimakan. Biasanya itu dia hanya ada satu siklus. Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Kalau cari-cari makanan adalah sekumpulan rantai makanan. Jadi di dalam suatu ekosistem itu jika ada beberapa rantai makanan, terus dia saling berhubungan, nah itu dinamakan cari-cari makanan. Selanjutnya piramida makanan. Setiap kelompok organisme di dalam piramida makanan menempati tingkat tertentu yang disebut trofik. Contohnya ini rantai makanan ya. Rantai makanan mulai dari produsen ke konsumen satu ke konsumen dua dimakan konsumen tiga mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Lalu uraiannya dari bangkainya ini itu akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Dan siklusnya terus seperti itu. Lalu untuk yang satunya dari makanan. Dari makanan itu tidak hanya satu seperti ini. Jadi ada beberapa rantai makanan yang dia saling berhubungan. Jadi jadilah cari-cari makanan. Tumbuhan bisa dimakan belalang, bisa dimakan kupu-kupu makanan. Sarinya, bisa dimakan sama kelinci. Kelinci bisa langsung ke ular. Aku bisa dimakan sama kaca atau capung. Kaca cuma bisa langsung ke ular langsung ke tulang. Capungnya dimakan sama burung, pemangsa masyarakat. Pokoknya kalau dari makanan itu saling berhubungan. Dan di sini itu konsumen dua, tidak selalu konsumen dua. Bisa saja konsumen duanya ini konsumen tiga. Kalau misalkan salah satu aja nggak ada. Misalkan ininya ya nggak dimakan. Katanya sudah punah. Amalnya gimana? Apa? Kurang makanan. Kurang makanan. Terus ada lagi ada makanannya. Kalau ulangnya yang mati? Kalau ulangnya yang mati? Populasi burung, populasi kelinci makin banyak. Tidak terjadi keseimbangan. Ya betul. Tidak terjadi keseimbangan. Jadi ekosistemnya terganggu. Kalau semuanya hilang. Mas kalian sudah. Oh iya. Iya. Oke, masuk ke piramida makanan. Piramida makanan itu seperti ini ya. Jadi tingkatannya itu tropik 1, 2, 3, 4, paling pada pun puncak. Jadi berangkat, silakan diteruskan. Oke, sebelum masuk ke poster, kemarin kita sudah belajar apa? Ekosistem itu adalah apa? Hubungan Lalu di ekosistem ada apa aja komponennya? Biotik sama biotik. Biotiknya apa? Biotik air, tanah, angin. Air, tanah, angin. Yang tidak itu pokoknya. Nah ini masih ingat ini apa? Wow. Ini apa? Berperan sebagai pengurai. Ini
Apa? Menyuburkan tanah. Pengurangan. Berperannya apa di ekosistem? Selanjutnya masuk ke daur geokimia. Sebelum melanjutkan poster saya jelasin dulu. Daur geokimia itu adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Semua siklus yang ada di alam itu termasuk yang pertama tadi siklus air. Gimana tadi? Air yang ada di permukaan bumi akan membentuk awan. Namanya apa? Prosesnya namanya apa? Evaporasi menuju ke awan. Ya, jadi awan namanya apa? Kondensasi itu uap air ini akan membentuk sekumpulan awan. Lalu awan akan bergerak menuju ke suhu yang lebih rendah. Ketika awan terkena suhu yang lebih rendah, dia akan berubah menjadi tetes air hujan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan belajar untuk minggu depan. Minggu depan juga melaksanakan materi sama dan buat poster presentasi. Setelah itu sudah. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan lagi. Waalaikumsalam.